bagaimana kita semua ini sama-sama warga ini sama-sama kerjasama nih menciptakan sebuah sebuah suasana politik itu yang adem, aman, damai, tentrem, kan seperti itu. Betul. Iya, kalau kitanya semangat, kitanya selalu bersama-sama dengan orang-orang yang mendukung kita, insya Allah apapun tuh akan bisa kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi bersama saya Trisna di sini dan dalam acara podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Dan kali ini kita akan sedikit promosi dulu sebentar. Ini ada produk dari Jagung Brondong Indonesia, manisnya pas, gurihnya mantap, cocok di segala suasana. Oke, kalau mau pesan nanti bisa langsung dilihat di kolom deskripsi ya. Ke Jakarta, ke Surabaya, Cakep. jangan lupa subscribe ya. Dulur, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, istimewa ini dulur. Karena ini adalah tamu kita ini perempuan. Dia itu cendekiawan. S1-nya bahkan sampai 3 dulur. Nah, ini kita langsung saja sapa Ning Lia Istifama. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam. Iya, sehat dong. Oke. Pokoknya manisnya pas. Ini Oke. paling penting nih. Tagline hari ini. Tagline-nya hari ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Ning Lia. Ning Lia ini pernah merupakan sosok yang sangat inspiratif ya. Karena Ning Lia ini perempuan, terus pinter, Masya Allah. dan patut dibanggakan lah ya. Nah, Neng, gimana sih Neng resepnya Neng? Dulu itu kayak gimana sih Neng Lia Istifama bisa jadi sampai seperti sekarang ini? Waduh. Gimana Neng? Iya, baik. Terima kasih, Mas. Tapi saya pertama ingin memulai sebuah kata. Oke. Melaku ijenan ke Jakarta. Nggak bahaya, ta? Iya. Jadi kita berbicara bahwasanya sebuah proses itu kan nggak bisa kita bicara sendiri ya. Tapi memang kita berbicara bagaimana sebuah teamwork. Contoh nih, ketika tadi Masnya kan ngomong kuliah 3 tempat. Nah, itu memang kerasa banget di mana peran seorang teman, peran sahabat itu sangat membantu seseorang. Contoh ketika kuliah double nih, yang jam pertama ini kita nggak bisa datang karena telat atau gimana, itu ada teman lah yang membantu, ya ngelobi dikit-dikit lah kepada Pak dosen atau Bu dosen. Nah, di situ kita berbicara bagaimana sebuah peran bersama. Ini kan sangat penting sekali ya. Apalagi nih kalau kita berbicara tahun politik ya. Dalam arti bagaimana kita semua ini sama-sama warga ini sama-sama kerjasama nih menciptakan sebuah sebuah suasana politik itu yang adem, aman, damai, tentrem, kan seperti itu. Betul. Iya, kalau kitanya semangat, kitanya selalu bersama-sama dengan orang-orang yang mendukung kita, insya Allah apapun tuh akan bisa kita lalui. Dan sebetulnya Mas ini agak berlebihan loh Mas kalau berbicara apa yang saya capai sekarang, karena saya sih merasa banyak ya kekurangan yang harus kita penuhi. Itu. Berbicara masalah kekurangan. Iya. Apa sih yang selama ini masih menjadi kekurangannya Neng Lia? Oke, siap. Karena saya lihat kok udah perfect gitu. Semuanya bisa gitu. Pinter, ya cantik juga, mantan Neng juga ya. Oh iya, dulu. Oke. Gimana Neng? Jadi contoh nih kalau kita bicara kekurangan, contoh ini kan ada sebuah jagung ya, Jagung Brondong Indonesia. Udah kelihatan dari luarnya, waduh ini manisnya pas ini. Ini kalau saya kasih ke anak saya pasti akan langsung diambil. Karena ini kelihatan banget suasana legitnya. Tapi ternyata apakah dia memang sesempurna rasanya? Nah, kalau kita berbicara dalam hal sebuah kekurangan di sini kan bukan berarti kekurangan itu kan adalah hal yang buruk ya. Tapi kita berbicara kekurangan dalam artian apakah Jagung Brondong ini sudah diterima oleh semua masyarakat, dalam artian akses pemasarannya bagaimana nih, kan seperti itu Mas. Iya kan, kalau dia tuh sudah enak, manisnya pas, gurihnya mantap, tapi ternyata anak saya belum pernah mendapatkannya. Nah, berarti kan ada sebuah kekurangan dalam hal akses pemasaran. Nah, ini kan yang kita nilai sebagai bagaimana nih peran kita sebagai masyarakat, sebagai ibu-ibu terutama, bagaimana kita mendukung agar produk UMKM seperti ini cepat aksesnya diterima oleh masyarakat yang lain.
Nah, berarti sekali lagi kita berbicara bagaimana sebuah kolaborasi tim, sebuah kolaborasi kerjasama untuk menjadikan sebuah kekurangan satu sama lain menjadi sebuah kesempurnaan. Akhirnya jagung berondong yang super manisnya pas, gurihnya mantap, diterima oleh semua kalangan secara mudah. Nah, itu kan penting, Mas. Iya. Nah, ini berbicara tentang jagung ini nih. Iya, jagung lagi nih. Neng Lia ini kan dulu juga pernah menjabat sebagai HKTI ya di HKTI ya. Apa posisinya apa ini? Sebagai Ketua DPD Perempuan Tani HKTI. Oh, perempuan. Iya, Nah, berbicara perempuan ini dulu mendapatkan aduan kah atau bagaimana gitu waktu? Iya, pasti ya. Yang namanya perempuan tuh tidak istilahnya tuh jangankan mendapat aduan, kitanya sendiri itu kadang cepat berbicara apa yang menjadi keluh kesah. Dalam arti di sini memang perempuan itu kan sosok yang sangat terbuka ya. Sosok yang sangat terbuka untuk berbicara, untuk speak up, dan karena keterbukaan itu maka dia pun akan cepat menerima masukan dari orang lain. Contoh ketika saya menjadi Ketua Perempuan Tani HKTI saat ini, ada begitu banyak permasalahan di bawah. Contoh ini bukan lagi bicara jagung ya misalnya, tapi kita berbicara bagaimana pupuk bersubsidi. Nah, ternyata ada beberapa kawan-kawan dan bukan beberapa ya, tapi banyak sekali kawan-kawan yang tidak mendapatkan akses pupuk bersubsidi karena mereka tidak memiliki lahan, alias mereka ini petani pesanggem atau petani penggarap lahan hutan. Mungkin lahannya perhutani ataupun lahannya dinas kehutanan. Jadi karena mereka hanya menggarap lahan, mereka nggak mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Nah, ini kan menjadi sebuah celah yang harus kita menjadikan atensi bersama. Bisa nggak ya mereka mendapatkan akses pupuk bersubsidi? Karena bagaimanapun peran mereka di dunia pertanian ataupun kehutanan dan sebagainya itu kan juga untuk menjaga keberadaan pangan di Indonesia. Sebagai perempuan ini, Neng Lia ini juga pernah menulis buku dulu. Iya. Ya. Terus buku-bukunya itu banyak sekali, ada 8 buku mungkin ya. Yang saya tahu ini 8 buku ya. Oke. Nah, salah satunya itu membahas tentang masalah perempuan. Iya. Itu gimana sih Neng Lia menanggapi soal permasalahan perempuan di Indonesia khususnya saat ini? Waktu itu saya menulis tentang resiliensi korban pelecehan seksual, di mana yang saya ambil itu mengcompare ya antara korban pelecehan seksual yang dari gender perempuan sama laki-laki, dan terbukti ternyata kaum perempuan tuh lebih cepat bangkit. Kaum perempuan, mohon maaf ya, ketika menjadi korban pelecehan seksual pasti ada waktu di mana dia malu, dia hancur, dia merasa menjadi beban bagi keluarga. Tapi kemudian dalam waktu yang tidak lama dia bisa bangkit. Dia bisa, udahlah, nggak ada lagi kata gengsi. Dia harus melanjutkan kehidupannya, pendidikannya. Itu kalau perempuan, iya cepat sekali move on. Iya cepat sekali move on ya untuk kaum perempuan. Kalau kaum laki-laki kadang agak lama ya. Selama perempuan ini gimana sih? Pernah mendapatkan aduan kah atau bagaimana gitu? Masalah pelecehan seksual. Iya. Kita kan lihat sekarang ini kok semakin marak gitu kelompok pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, dan itu tidak hanya masalah fisik tapi juga masalah mentalnya. Iya, itu betul gimana? Sekali. Jadi memang selama saya menulis buku, karena ini juga berawal dari riset, otomatis saya juga mendapatkan aduan, dan ternyata memang banyak korban pelecehan seksual itu yang tidak menyampaikan atau melaporkan kepada penegak hukum ya. Jadi mereka memilih pergi seperti itu ya. Mungkin ada yang kemudian menempuh pendidikan di pondok pesantren, ada yang kemudian pindah. Nah, tapi yang jelas dari informasi yang saya terima ketika saya riset, mereka itu kaum perempuan cepat sekali move on karena mereka bisa mengadu masalah mereka pada tempat yang tepat. Contoh ketika mereka memiliki keluarga ataupun mungkin lingkungan sosial atau guru misalnya ataupun tetangga yang itu mensupport mereka, mau mendengarkan mereka secara baik, itu mereka akan cepat move on, rasa tenang, damai ketika bisa menyampaikan apapun yang menjadi pikirannya pada orang yang tepat. Jadi itu otomatis akan cepat selesai gitu loh Mas, nggak lama, move onnya nggak lama. Kemudian aduan yang berikutnya memang banyak sekali ya, mohon maaf ya,
banyak sekali sebuah celah-celah dalam kehidupan kita secara nyata. Itu yang menunjukkan adanya sebuah ruang lemahnya hukum. Jadi ada beberapa ruang yang mana para pelaku kejahatan seksual tuh bisa masuk. Ya, itu dengan apa kayak gimana itu? Ya, oke. Contoh nih, ketika kita berbicara masalah pembuktian misalnya ya. Nah, kadangkala memang adanya sebuah kejahatan itu kan sudah disusun sempurna oleh pelaku kejahatan. Yang mana mereka tahulah mana celah-celah yang akan meringankan hukum mereka. Mereka tahu mana ruang-ruang yang itu akan menghambat proses penegakan hukum dari adanya pembuktian, dari adanya saksi. Itu udah disiapkan secara baik sama pelaku kejahatan seksual ataupun pelaku kejahatan yang lain. Nah, ini kan menjadi atensi kita bersama ya. Kita nggak boleh dong menyalahkan negara, karena negara juga sudah berusaha memberikan proses bagaimana penegakan hukum ini kuat. Tapi ternyata di dalam negara kita sendiri ada begitu banyak oknum-oknum yang mohon maaf ya, nakal secara apapun ya. Jadi mereka tuh bener-bener ngerti banget cara mempermainkan hukum. Nah, ini ayo dong sama-sama nih, kita semuanya kaum perempuan sama-sama kita speak up. Jadi udah jangan sampai gerundel. Ketika kita tahu adanya sebuah ruang kelemahan hukum, jangan cuman gerundel dalam hati, tapi speak up, sampaikan kepada ruang publik agar pemerintah pun ataupun penegak hukum di negeri ini mengetahui mana sih celah-celah yang ternyata itu bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Berbicara masalah speak up ini, memasuki tahun politik nih. Iya. Kita perempuan-perempuan ini gimana sih pandangannya terhadap politik saat ini? Iya. Terus sama ke depan ini kan mau pemilihan serentak ya, pemilihan presiden, legislatif. Itu gimana sih nih menurut pandangannya nih dia? Iya. Kalau kita berbicara tahun politik, kita berbicara bagaimana speak up, maka kita berbicara bagaimana sebuah komunikasi itu terbangun. Nah, disinilah ada sebuah mungkin pantun yang bagi saya itu memang harus saya sampaikan kepada banyak ruang publik ketika saya bertemu. Contohnya gini nih, parian atau pantunnya, beli sandal jauh-jauh ke negeri Jepang. Cakep. Kalau tak kenal gimana mau sayang. Cakep. Nah, jadi dalam arti nggak harus untuk siapapun yang sedang berkontestasi dalam politik, nggak harus seperti itu. Tapi semuanya masyarakat ketika kita menyambut tahun politik, jadilah sebuah pribadi atau warga yang ingin mengenalkan dirinya dan ingin mengenal orang lain. Contoh nih, saya sebagai warga, saya pasti nanti akan memilih kan siapa calon presiden sampai dengan calon legislatif ya di DPR RI dan sampai dengan DPD misalnya. Di situ kan nggak boleh dong kita memilih tanpa kita mengenal. Nah, dengan cara mengenal supaya kita benar-benar care, kita sayang, kita yakin ini orang baik, berarti kan kita harus tahu rekam jejaknya. Tapi di sini kita berbicara juga tentang sebuah feedback atau komunikasi dua arah. Gak mungkin lah kita ingin memilih sosok pemimpin kita, tapi mereka itu tidak memiliki kesempatan untuk mengenal kita. Nah, walaupun misalnya nih Mas, aduh Mbak Lia tolong deh sadar, gak mungkin dan gak perlulah seorang presiden mengenalmu misalnya. Nah, itu kalau kita berbicara apatis. Tapi kalau kita berbicara sebuah motivasi diri, kita boleh dong bermimpi, ya Allah satu ketika aku pengen dong Pak Presiden mengenalku secara baik. Nah, dengan cara apa mengenal itu? Dengan cara bangun karya. Jadi nggak boleh kita berpikir aku ini udahlah, pokoknya aku udah happy sebagai ibu rumah tangga, aku udah punya kerjaan, udah buat apa lagi sih, udah cukup lah. Oke sih, itu bagus ya rasa mensyukuri, tapi alangkah lebih bagus, alangkah lebih hebatnya kalau kita pun memberikan kesempatan untuk diri kita berkarya. Kalau sampai kita berkarya, kita bisa mengharumkan nama bangsa, sampai dengan Pak Presiden tuh kenal sama kita, kan kita bangga juga. Iya kan, dan kita akan menjadi sebuah seorang uswatun hasanah yang baik untuk anak-anak kita. Nah, Neng, ke depan ini Neng Lia ini mau ngapain ini ke depan ini? Iya. Di tahun politik ke depan ini mau ngapain ini? Oke, karena ini boleh ya terbuka? Boleh. Oh, alhamdulillah. Jadi tadi ketika disampaikan atau ditanyakan oleh jenengan mengenai
bagaimana kita menerima aduan. Disitulah kita merasa bahwa ternyata capek ya, capek sekali telinga kita mendengarkan aduan, sedangkan kita nggak bisa banyak bergerak. Sedangkan tangan kita tidak bisa melakukan begitu banyak hal, mulut kita tidak bisa melakukan begitu banyak hal jikalau kita tidak memiliki sebuah position yang mendukung itu. Oke, melalui posisi kita sebagai aktivis organisasi sosial yang non profit, kita bisa memang menyampaikan gagasan, tapi ada saat dimana kita akan bottleneck, kita akan buntu, dimana aduh cukup sampai di sini ya kesempatanku untuk menyampaikan gagasan. Ini loh pemerintah, apa ya, misalnya ini loh aspirasi masyarakat nih mungkin bisa ditampung nih atau bagaimana sampai di sini. Nah disitulah kemudian kita berbicara atau saya berbicara, bisa nggak ya saya mencoba naik level dengan tujuan saya memang berkesempatan menjadi satu di antara begitu banyak orang atau kaum perempuan yang memiliki sebuah position atau jabatan atau pemangku kepentingan yang kita bisa menyampaikan gagasan itu secara lebih real. Nah, berarti salah satu poinnya apa yang saya lakukan di tahun politik adalah menjadi salah seorang peserta politik. Iya. Nah ini saya baru baca ini. Siap. Neng Lia ini juga maju DPD nih ya. Iya kan, masih terbuka ya. Oh iya. Aku sudah nahan. Kalau maju di DPD gimana sih? Apa yang akan dilakukan ke depannya? Oke, karena saya sosok perempuan, saya kaum ibu, maka tak lepas dari keperempuanan. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita lakukan? Berarti kita berbicara tentang pertanian nih misalnya. Regulasi mana yang sudah ada, yang bisa kita tuh turun di dalamnya untuk sumbangsi pikiran dan sebagainya. Jikalau ada kekurangan, kita mencoba menyampaikan gagasan ini. Kemudian yang kedua, dari segi pemberdayaan ekonomi atau UMKM. Harapan saya dengan nanti kelak saya menjadi anggota senator atau DPD, amin ya rabbal alamin ya. Iya. Oh, kalau amin sekarang agak Amin ya rabbal alamin ya kan. Iya. Neng Lia, terakhir Neng, ini closing statement Neng dari Neng Lia Istifama ini gimana Neng? Iya. Karena kaum perempuan tuh Mas Trisna memiliki karakter pesona, yaitu peduli, strong, dan naluri keibuan, maka satu pantun untuk semuanya nih para emak-emak hebat ya kan. Ketemu mantan dikasih hadiah coklat. Cakep. Ayo kaum perempuan jadi panutan di tengah masyarakat. Oke, cakep dulu. Terima kasih Mas Terima Trisna. kasih.